Isyana berkata, jika kamu menyimpan data ponsel sebelum perangkat kerasnya benar-benar rusak, dan kemudian temukan ponsel yang cocok, secara teoritismu dapat menghidupkan kembali ponsel sebelumnya, dan saat akhir hidupnya semakin dekat. Dia mungkin tidak dapat menemukan kesempatan untuk terus hidup sendiri, tapi dia punya cara sendiri untuk mempertahankan kesadaran spiritualnya dan menunggu tubuh fisik yang cocok muncul. Setelah itu, Isyana berkata lagi, merebut mayat itu seharusnya menjadi hal yang sangat kejam. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan dirinya diam selama bertahun-tahun. Dia bisa saja mengambil jenazah ayahku sebelum dia meninggal. Bagi orang seperti dia yang hanya ingin hidup selamanya, menyerah bukanlah untuk bertahan hidup, tapi untuk mampu menggulingkan jalur kultivasi 1000 tahun sebelumnya dan menemukan titik awal yang lebih baik untuk memulai kembali. Jika kamu terburu-buru mencari tubuh dengan kualifikasi biasa-biasa saja, kamu mungkin tidak dapat mengejar ketinggianmu sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak hanya membutuhkan tubuh fisik untuk dilahirkan kembali tapi juga tubuh fisik yang cukup kuat. Tubuh fisik yang cukup kuat untuk memberinya kesempatan menantang hukum surga. Tama menghela napas berat dan berkata, jadi, yang dia butuhkan adalah tubuh yang naik ke level naga. Isyana mengangguk dengan cepat, benar, kupikir logika ini masuk akal, dan juga bertepatan dengan biksu palsu itu. Menggemakan apa yang dia katakan, dia berkata bahwa siapapun bisa pergi ke pegunungan 100.000, tapi Tuan Muda tidak bisa pergi ke sana. Dan dia juga bilang orang itu jauh lebih menakutkan daripada Victoria. Sekarang sepertinya orang yang dia bicarakan adalah sang guru. Dan dia berada di 10.000 pegunungan. Yang dia tunggu-tunggu adalah kamu, Tuan Muda. Tama juga menerima spekulasi ini sambil mengertakkan gigi dan berkata, pria yang luar biasa, Surya Puja. Aku telah melihat orang-orang yang memelihara Voodoo. Tapi ini pertama kalinya aku, Tama, membesarkan Voodoo di dalam vas, ku dengar. Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, sekarang kita telah melihat angan-angan ini. Apa itu berarti selama kita tidak pernah pergi ke Gunung Siwanda, dia akan menunggu di sana tanpa henti? Isyana menyetujuinya dan berkata, aku juga merasakan hal yang sama. Tama menghela napas lega dan berkata, oke, mulai sekarang, aku tidak akan melangkah lebih dekat lagi ke pegunungan 100.000. Jika belum pernah diingatkan oleh biksu palsu itu sebelumnya, hari ini karena kamu dan aku akan membahasnya bersama. Aku khawatir hal pertama yang akan kulakukan setelah mendapatkan kata pengantar 9 misteri kitab suci, oh tidak. Hal kedua adalah pergi ke Gunung Siwan lagi dan secara pribadi mencari apa yang disebut rahasia keabadian. Isyana penasaran, dia bertanya, apa hal pertama yang harus dilakukan Tuan Muda? Tama berkata dengan jujur, tentu saja, aku harus menyelesaikan 9 hati misterius ini. Ini seharusnya menjadi arti sebenarnya dari kultivasi. Jika aku ingin membuka istana Niwan, aku khawatir ini adalah satu-satunya metode mental yang dapat kuandalkan saat ini. Isyana mengangguk, mengambil bagian pertama dari 9 metode mental misterius, dan membacanya dengan cermat sejenak sebelum berkata, ayahku pernah ingin aku menyadari Tao, tapi aku memang bukan bahan pencerahan. Setelah berulang kali mengalami kegagalan, dia melepaskan ide ini. Saat itu, ayah mengajariku sepenggal ajaran spiritual, yang juga kuhafal lebih dari 300 tahun yang lalu. Bertahun-tahun telah berlalu, tapi aku yakin isinya hampir sama dengan yang tertulis di sini. Setelah mengatakan itu, Isyana menambahkan, hanya saja ayahku mengatakan bahwa gurunya pernah memberitahu dia dan Victoria bahwa metode spiritual ini tidak memiliki nama. Itu hanyalah pengalaman yang dia rangkum melalui latihan bertahun-tahun.
Ayahku merasa bahwa apa yang telah dipelajari gurunya sepanjang hidupnya tidak boleh diberi nama. Itulah mengapa disebut rahasia keabadian, menurut nama sang master. Tama menghela napas. Sepertinya Surya Puja memiliki banyak rahasia tentang ayahmu dan Victoria. Dan dia bahkan tidak memberitahu mereka nama 9 hati misterius. Karena mereka tidak mengetahui 9 hati misterius, mereka pasti tidak mengetahui 9 kitab suci misterius kata pengantar, dan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Berbicara tentang ini, Tama merasa takut. Pada awalnya, aku bersyukur karena 9 kitab suci misterius memberiku perubahan besar. Aku mengubah nama JX Pharmaceutical menjadi BW Powder. Awalnya penuh dengan ketulusan, tapi sekarang sepertinya ada masalah yang tak ada habisnya. Selama Victoria mengetahui BW Powder, ada risiko menjadi sasarannya. Isyana mengangguk sedikit setuju, lalu bertanya pada Tama dengan sedikit cemas. Apa Tuan Muda berencana untuk berlatih 9 misteri itu? Tama berkata dengan tulus, bagiku saat ini, metode penanaman mental yang sistematis adalah kesempatan terbesar untuk meningkatkan kekuatanku. Victoria mampu membuka istana Niwan lebih dari 100 tahun yang lalu, yang membuktikan bahwa jika metode mental ini dikembangkan sampai tingkat tertentu, aku pasti bisa membuka istana Niwan. Bagiku, ini adalah kesempatan bagus yang langka. Pada titik ini, ekspresi Tama menunjukkan sedikit kekhawatiran dan dia berkata, tapi akal sehat memberitahuku bahwa kata pengantar 9 misteri kitab suci adalah umpan dalam arti sebenarnya. 9 buku klasik misterius hanyalah sebuah ensiklopedia yang tidak memiliki konten inti. Untuk berhati-hati, aku tidak dapat mempercayai konten apapun dalam kata pengantar 9 misteri klasik. Isyana mengangguk dengan berat dan dengan serius berkata, aku dan guru memikirkan hal yang sama. Kamu tidak dapat mempercayai satu kata pun dalam kata pengantar kitab suci 9 misteri. Pada saat ini, Tama melihat tumpukan isi fotokopi dari kata pengantar kitab suci 9 misteri, dan tidak bisa menahan nafas. Jika tebakan kita benar, maka biksu palsu terakhir kali menyelamatkan hidupku. Isyana mengangguk ringan, tapi dia memegang dagunya dan bergumam, aku merasa biksu palsu itu seharusnya menerima perintah dari orang lain. Dan orang yang benar-benar membantu Tuan Muda adalah orang di belakangnya. Tama sangat puas dengan sudut pandangnya. Setuju, tapi berkata dengan sedikit keraguan. Orang ini dapat mengetahui rencana cermat Surya Puja, dan juga bisa menghentikanku di saat kritis. Latar belakang orang ini pasti luar biasa, tapi aku tidak bisa memahaminya. Karena orang ini bersedia membantuku, dia juga tahu aku tidak mau menunjukkan wajah asliku kepada orang lain. Jika kita bertemu, kita mungkin bisa mencapai kerjasama dan bertarung melawan Black Mamba bersama-sama. Isyana tersenyum dan berkata, mungkin masing-masing dari mereka memiliki rahasianya sendiri yang harus dilindungi. Sama sepertiku, jika bukan karena Tuan Muda yang menyelamatkan nyawaku dan dikirim ke sini melalui cincin ayahku, aku pasti tidak akan mengungkapkan identitas dan pengalaman mereka yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, Isyana menambahkan, tapi yang kuyakini adalah orang ini pasti sedang mengamati secara rahasia. Lihatlah seperti Tuan Muda ini, mungkin pada saat yang tepat, orang ini akan mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Tuan Muda. Tama mengangguk dan berkata, aku tidak tahu dengan siapa Tuan Leo bekerja selama bertahun-tahun. Dia pergi tanpa pamit. Aku selalu merasa dia terlalu mirip dengan biksu palsu yang kita temui di gunung waktu itu. Mereka pasti orang yang sama di belakang mereka. Yang membuatku sedikit malu adalah orang lain mungkin telah memperhatikanku bertahun-tahun yang lalu. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang mereka.
Saat dia mengatakan itu, tanpa sadar Tama mengeluarkan gelang gaharu yang dia dapatkan di biara hari itu dari sakunya. 28 manik gaharu yang berharga terasa hangat dan halus di tangannya. Dengan aroma menyegarkan yang terpancar darinya. Melihat hal ini, Tama hanya bisa menghela nafas. Untungnya, pihak lain bukanlah musuh. Dia tidak bisa muncul sekarang. Mungkin dia punya alasannya sendiri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.